Pernahkah Anda menyadari bahwa sebagian besar luka batin tidak pernah benar-benar pergi, melainkan hanya bersembunyi di balik nafas yang terburu-buru? Setiap kecemasan, kemarahan, dan kesedihan yang tak terselesaikan diam-diam menetap dalam ritme pernapasan Anda, membentuk pola yang tak terlihat namun terasa berat. Kita mengira beban itu ada di pikiran, padahal ia mengalir dalam udara yang keluar masuk tanpa kesadaran. Dan di sanalah rahasianya tersembunyi. Nafas bukan sekadar mekanisme biologis, ia adalah gerbang halus antara dunia fisik dan medan energi yang tak kasat mata. Dalam setiap tarikan, Anda tidak hanya menghirup oksigen, tetapi juga membawa masuk kemungkinan pemulihan atau justru memperdalam kekacauan batin. Dalam setiap hembusan, Anda tidak hanya melepaskan karbon dioksida, tetapi juga memiliki kesempatan untuk melepaskan emosi yang mengikat jiwa. Namun sebagian besar manusia tidak pernah diajarkan cara menggunakannya dengan benar. Ada teknik yang begitu sederhana sehingga tampak remeh, namun begitu dalam sehingga mampu mengguncang struktur batin seseorang. Teknik ini tidak membutuhkan mantra rumit, tidak memerlukan simbol kuno yang digambar di lantai, dan tidak bergantung pada alat apapun selain kesadaran Anda sendiri. Ia bekerja perlahan, bertahap, seperti air yang membersihkan batu, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketekunan. Dan justru dalam kesederhanaannya, ia menyimpan kekuatan yang sering diremehkan. Dalam video ini, kita akan menyingkap bagaimana nafas dapat menjadi alat untuk membersihkan energi negatif yang menempel seperti bayangan panjang di belakang kehidupan Anda. Kita akan menyelami proses pelepasan emosi berat, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai transformasi yang sadar. Anda akan memahami mengapa beberapa orang merasa lega setelah menangis, sementara yang lain tetap terjebak dalam pola yang sama meski telah berusaha melupakan. Jawabannya terletak pada cara mereka bernapas. Namun berhati-hatilah, karena bekerja dengan nafas berarti bekerja langsung dengan inti diri Anda. Ia dapat membuka ruang yang telah lama Anda tutup, menghadirkan kembali kenangan, bahkan mengguncang persepsi lama tentang siapa diri Anda sebenarnya. Tetapi di balik ketidaknyamanan itu, ada kejernihan yang menunggu untuk ditemukan. Dan semuanya dimulai dari satu tarikan nafas yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mengurai fungsi paru-paru, para bijak kuno telah memahami bahwa nafas adalah kendaraan jiwa. Dalam tradisi Timur, konsep prana dianggap sebagai energi kehidupan yang mengalir melalui setiap makhluk. Sementara dalam ajaran mistik Yunani kuno, dikenal istilah pneuma sebagai roh yang menghidupkan tubuh. Di padang pasir Mesir dan biara-biara terpencil Himalaya, latihan pernapasan bukan sekadar teknik relaksasi, melainkan ritual penyucian batin. Nafas dipandang sebagai perantara antara yang fana dan yang abadi. Dalam naskah-naskah kuno, pengendalian nafas seringkali diajarkan hanya kepada murid yang telah siap secara mental dan moral. Alasannya sederhana namun mendalam. Karena siapapun yang mampu mengatur ritme nafasnya dengan sadar akan mulai memengaruhi ritme pikirannya dan pada akhirnya ritme hidupnya. Pengetahuan ini tidak selalu disembunyikan karena niat jahat, melainkan karena kekuatannya dapat disalahgunakan atau dipraktikkan tanpa kesiapan batin. Tanpa disiplin, nafas yang seharusnya menyembuhkan bisa justru membuka kekacauan yang belum mampu dihadapi. Secara filosofis, nafas melambangkan siklus menerima dan melepaskan, lahir dan mati, keterikatan dan pembebasan. Setiap tarikan adalah simbol penerimaan pengalaman hidup, dan setiap hembusan adalah simbol keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi selaras. Namun sepanjang sejarah, manusia cenderung lebih pandai menarik daripada melepaskan, lebih mahir menyimpan daripada mengosongkan. Akibatnya, energi negatif menumpuk seperti debu di ruang batin yang jarang dibersihkan. Dalam dunia modern yang serba cepat,
kita diajarkan untuk mengontrol waktu, hasil, dan citra diri, tetapi hampir tidak pernah diajarkan untuk mengontrol nafas. Pernapasan menjadi dangkal, terburu-buru, dan tidak sadar, mencerminkan pikiran yang juga tidak pernah benar-benar hening. Disinilah kesalahpahaman terbesar terjadi, karena orang mencari pencerahan melalui konsep yang rumit, padahal kuncinya tersembunyi dalam ritme paling dasar kehidupan. Nafas adalah ajaran kuno yang selalu ada, namun jarang benar-benar dipahami. Sekarang kita memasuki ranah praktik, bukan sebagai eksperimen sembarangan, melainkan sebagai ritual kesadaran yang dilakukan dengan niat jelas. Pilih waktu ketika Anda tidak terganggu, duduk dengan tulang belakang tegak namun tidak tegang, dan biarkan tangan bertumpu dengan alami. Tutup mata secara perlahan, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk memasuki ruang batin yang lebih dalam. Sebelum mengubah apapun, amati dulu bagaimana Anda bernapas saat ini. Tahap pertama adalah kesadaran murni terhadap ritme alami nafas. Perhatikan apakah ia pendek, terputus-putus, atau berat di dada, tanpa mencoba memperbaikinya. Setiap pola mencerminkan kondisi emosional yang sedang aktif, karena tubuh tidak pernah berbohong tentang apa yang jiwa rasakan. Dengan hanya menyadari, Anda sudah mulai melemahkan cengkeraman energi negatif yang bekerja dalam ketidaksadaran. Tahap kedua adalah memperdalam tarikan nafas secara bertahap melalui hidung, membiarkannya mengalir hingga ke perut, bukan hanya berhenti di dada. Bayangkan Anda sedang menarik cahaya yang jernih dan bersih, bukan sebagai fantasi kosong, tetapi sebagai simbol niat untuk menerima kejernihan. Tahan sejenak tanpa memaksa, cukup 2 atau 3 detik, rasakan ruang yang tercipta di dalam diri. Dalam jeda singkat itu, ada keheningan yang jarang kita beri kesempatan untuk muncul. Tahap ketiga adalah hembusan yang sadar dan lebih panjang dari tarikan. Keluarkan nafas perlahan melalui mulut atau hidung sambil membayangkan beban emosional larut bersama udara yang keluar. Jangan memaksakan visualisasi dramatis. Cukup rasakan sensasi pelepasan di tubuh, terutama di dada dan perut. Jika muncul emosi seperti sedih atau marah, izinkan ia hadir tanpa analisis, karena inilah tanda bahwa energi lama mulai bergerak. Lakukan siklus ini selama 5 hingga 10 menit, menjaga ritme yang stabil dan tidak tergesa-gesa. Pada awalnya mungkin terasa biasa saja, bahkan membosankan, karena pikiran terbiasa mencari sensasi yang lebih dramatis. Namun perubahan sejati sering bekerja dalam keheningan yang hampir tak terlihat. Setelah beberapa hari latihan konsisten, Anda mungkin menyadari bahwa reaksi emosional terhadap situasi sehari-hari mulai melunak. Dalam kehidupan sehari-hari, teknik ini dapat digunakan sebelum percakapan sulit, setelah konflik, atau saat kecemasan tiba tanpa undangan. Alih-alih bereaksi secara otomatis, Anda menciptakan ruang antara stimulus dan respons melalui satu siklus nafas sadar. Ruang kecil itu adalah tempat kebebasan tumbuh, karena di sanalah Anda tidak lagi dikendalikan oleh emosi lama. Anda mulai merespons dari kejernihan, bukan dari luka yang belum sembuh. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah memaksakan napas terlalu dalam atau terlalu lama, seolah-olah intensitas menjamin hasil. Padahal tubuh memiliki ritmenya sendiri, dan memaksanya hanya akan menciptakan ketegangan baru yang menyamar sebagai latihan spiritual. Kesalahan lain adalah mengharapkan pelepasan instan dari semua beban emosional. Padahal pembersihan energi adalah proses bertahap seperti membersihkan ruangan yang lama tertutup. Kesabaran adalah bagian dari teknik itu sendiri. Penting juga untuk memahami bahwa tujuan latihan ini bukan menekan emosi negatif agar menghilang, melainkan membiarkannya bergerak dan terurai secara alami. Nafas menjadi saluran, bukan penjara baru bagi perasaan yang tidak nyaman. Ketika dilakukan dengan konsistensi dan kejujuran batin, teknik sederhana ini perlahan mengubah cara Anda memandang diri dan dunia. Dan perubahan itu dimulai dari sesuatu yang selama ini Anda anggap terlalu biasa untuk diperhatikan.
Untuk memahami mengapa teknik ini bekerja, kita harus melihat emosi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai energi yang membeku. Bayangkan sungai yang alirannya tertahan oleh tumpukan kayu dan lumpur. Airnya menjadi keruh, bukan karena sifatnya, tetapi karena ia tidak lagi bergerak. Begitu pula kemarahan, rasa bersalah, atau ketakutan yang tidak diungkapkan. Semuanya mengendap dalam tubuh dan membentuk ketegangan halus. Nafas yang sadar bertindak seperti arus baru yang perlahan melonggarkan sumbatan itu. Tubuh manusia menyimpan ingatan bukan hanya di pikiran, tetapi di jaringan otot dan pola pernapasan. Seseorang yang lama hidup dalam kecemasan cenderung bernapas pendek dan cepat, seolah dunia selalu dalam keadaan darurat. Sementara mereka yang terbiasa menekan kesedihan sering menahan nafas tanpa sadar, menciptakan tekanan yang tak terlihat di dada. Dengan mengubah pola nafas, Anda secara perlahan menulis ulang pola respons yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Disinilah letak rahasia yang jarang dibahas, bahwa nafas adalah bahasa yang dipahami langsung oleh sistem saraf dan medan energi. Anda tidak perlu meyakinkan pikiran rasional bahwa Anda aman. Cukup beri sinyal melalui ritme pernapasan yang stabil dan dalam. Tubuh akan mulai percaya sebelum pikiran sempat meragukan. Dan ketika tubuh merasa aman, energi negatif kehilangan fondasi tempat ia bertahan. Namun proses ini tidak selalu terasa nyaman, karena ketika energi lama mulai bergerak, ia bisa memunculkan sensasi yang telah lama ditekan. Ada yang tiba-tiba merasa ingin menangis tanpa sebab yang jelas. Ada pula yang merasakan gelombang panas atau dingin mengalir di punggung. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa sesuatu yang beku mulai mencair. Seperti es yang meleleh, ia mungkin terasa tidak stabil sebelum akhirnya kembali menjadi aliran yang tenang. Analogi lain yang dapat membantu adalah melihat diri Anda sebagai ruang yang lama tertutup dan berdebu. Ketika jendela dibuka untuk pertama kali, cahaya masuk bersamaan dengan debu yang beterbangan. Banyak orang berhenti pada tahap ini karena mengira prosesnya memperburuk keadaan. Padahal justru itulah tahap pembersihan. Nafas yang sadar adalah jendela itu. Dan kesediaan Anda untuk tetap hadir adalah keberanian yang dibutuhkan. Ada pula pertanyaan yang sering muncul dalam keheningan latihan. Mengapa emosi tertentu terus kembali meski sudah dilepaskan berkali-kali? Jawabannya mungkin bukan karena tekniknya salah, tetapi karena lapisan emosinya lebih dalam dari yang disadari. Setiap sesi pernapasan bisa jadi hanya menyentuh satu lapisan tipis dari struktur yang lebih kompleks. Dan justru disitulah perjalanan batin menjadi proses yang hidup, bukan sekadar metode mekanis. Ketika Anda mulai memahami bahwa setiap tarikan adalah penerimaan dan setiap hembusan adalah pelepasan, Anda akan melihat hidup sebagai rangkaian siklus yang terus bergerak. Tidak ada emosi yang perlu ditahan selamanya, dan tidak ada luka yang harus menjadi identitas. Nafas mengajarkan bahwa segala sesuatu datang dan pergi, termasuk rasa sakit yang paling pekat sekalipun. Tetapi apakah Anda benar-benar siap melepaskan cerita lama yang selama ini memberi Anda rasa aman semu? Itulah pertanyaan yang hanya bisa dijawab dalam keheningan nafas Anda sendiri. Ketika kita berbicara tentang membersihkan energi negatif, banyak orang membayangkan sesuatu yang dramatis dan mistis, seolah ada entitas gelap yang harus diusir dengan ritual besar. Padahal, dalam banyak kasus, energi negatif hanyalah emosi yang tidak pernah diberi ruang untuk selesai. Mitos bahwa kita harus selalu kuat dan terkendali membuat kita menekan gelombang batin hingga akhirnya ia mencari jalan lain untuk muncul. Nafas yang sadar mematahkan mitos itu dengan cara yang tenang namun radikal. Ada pula kesalahpahaman bahwa semakin intens tekniknya, semakin cepat hasilnya terlihat. Sebagian orang memaksakan hiperventilasi,
atau menahan nafas terlalu lama dengan harapan mengalami pencerahan instan. Yang sering terjadi justru kelelahan, pusing, atau euforia sementara yang disalahartikan sebagai transformasi spiritual. Pembersihan sejati jarang terasa spektakuler. Ia lebih mirip pergeseran halus dalam cara Anda merespons hidup. Dalam perspektif esoterik yang lebih dalam, nafas bukan hanya menggerakkan oksigen, tetapi juga menyelaraskan medan energi di sekitar tubuh. Setiap emosi berat menciptakan distorsi halus, seperti gelombang yang kacau di permukaan air. Dengan ritme yang stabil dan sadar, Anda mengirim pola keteraturan ke dalam sistem Anda sendiri. Keteraturan itu perlahan menenangkan kekacauan tanpa perlu melawannya secara frontal. Paradoksnya, untuk membersihkan energi negatif Anda, tidak perlu membencinya atau menolaknya. Semakin keras Anda ingin menyingkirkannya, semakin kuat keterikatan yang tercipta. Nafas mengajarkan pendekatan yang berbeda, yaitu menerima keberadaan emosi sebagai bagian dari pengalaman manusia, lalu membiarkannya bergerak melalui Anda. Dalam penerimaan yang sadar, pelepasan terjadi secara alami. Ada wawasan yang jarang disadari, bahwa kualitas hidup seseorang seringkali sebanding dengan kualitas pernapasannya. Orang yang bernapas dalam dan tenang cenderung memiliki ruang batin yang lebih luas untuk menghadapi konflik dan ketidakpastian. Sebaliknya, nafas yang sempit menciptakan persepsi dunia yang sempit pula. Dengan mengubah satu ritme yang paling dasar, Anda secara diam-diam mengubah cara realitas terasa bagi Anda. Pada akhirnya, teknik ini bukan sekadar alat untuk merasa lebih baik, melainkan latihan untuk menjadi lebih sadar. Setiap tarikan dan hembusan adalah pengingat bahwa Anda memiliki pilihan dalam cara merespons emosi dan peristiwa. Energi negatif bukanlah kutukan permanen, melainkan pesan yang menunggu untuk dipahami dan dilepaskan. Dan pertanyaannya sekarang sederhana namun mendalam. Apakah Anda akan kembali bernapas secara otomatis, atau mulai bernapas dengan kesadaran yang mengubah hidup Anda? Pada akhirnya, Anda tidak sedang mempelajari teknik baru, melainkan mengingat kembali sesuatu yang telah menyertai Anda sejak lahir. Nafas adalah guru paling sunyi yang tidak pernah berhenti berbicara, hanya saja kita jarang benar-benar mendengarkannya. Melalui ritme yang sadar dan bertahap, Anda memberi kesempatan bagi energi lama untuk bergerak, bagi emosi berat untuk menemukan jalan keluarnya. Pembersihan itu bukan ledakan besar, melainkan pergeseran halus yang mengubah cara Anda hadir dalam hidup. Jika Anda mempraktikkan ini dengan konsistensi, Anda mungkin akan mulai merasakan bahwa konflik tidak lagi langsung mengguncang pusat diri Anda. Ada jarak yang sehat antara peristiwa dan reaksi, antara luka lama dan keputusan baru. Di ruang itulah kebebasan batin tumbuh, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman nyata yang terasa dalam tubuh. Dan semuanya berakar pada satu tindakan sederhana yang kini tidak lagi Anda anggap biasa. Cobalah malam ini, sebelum tidur, duduk dalam keheningan dan amati 10 siklus nafas sadar tanpa gangguan. Perhatikan apa yang muncul, apa yang ingin dilepaskan, dan bagaimana tubuh Anda merespons ketika diberi ruang. Jika Anda merasakan perubahan sekecil apapun, simpan itu sebagai bukti bahwa transformasi tidak selalu membutuhkan sesuatu yang rumit. Dan bila Anda ingin menyelami lebih dalam rahasia kesadaran dan energi, lanjutkan perjalanan ini bersama kami. Karena setiap nafas bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih luas.